Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Andi Septianto akan mempresentasikan sebuah bisnis model kanvas tentang peternakan sapi yang saya beri nama Sapiku. Sebelumnya, saya ingin menceritakan sedikit mengapa saya memilih bisnis ini, karena saya melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak mengimpor sapi, dan selain itu saya juga akan membantu mengestabilkan perekonomian di daerah saya. Di daerah saya, sebagian besar anak mudanya itu merantau ke Jakarta karena untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Sehingga tujuan saya untuk membuat usaha ini adalah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah saya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bisnis model kanvas yang hendak saya presentasikan. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja visual yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis sebuah perusahaan dalam satu lembar kertas. Jadi di dalam satu lembar kertas itu dapat beberapa kotak-kotak, nah itu nanti akan saya jelaskan satu persatu seperti yang terlihat di layar. Yang pertama, di dalam bisnis sapiku, yang memiliki peran dan keterlibatan mitra bisnis yang mendukung operasi serta pertumbuhan bisnis saya adalah yang pertama, peternak, yaitu saya sendiri, yang kedua, pegawai saya, ketiga, customer, keempat, investor. Selanjutnya, kegiatan utama atau key activities dalam bisnis saya ini adalah satu, operasionalnya. Operasionalnya yang terdiri dari pembelian pakan, pemeliharaan, menjaga kebersihan. Yang kedua, pemasaran melalui TikTok, Instagram, atau media lainnya. Karena saya ingin di dalam bisnis saya ini bisa berkembang dan bisa semua usia itu melihat bahwa ada pedagang sapi, ada peternak sapi yang tidak hanya menjual sapi, tetapi saya juga menyiapkan wadah untuk para investor yang memiliki modal untuk bisa membeli sapi dan kemudian keuntungannya akan dibagi 50-50. Selanjutnya, dalam bisnis peternakan sapi ini, saya juga akan menjelaskan mengenai value proposition pada bisnis model kanvas yang merupakan suatu alasan utama kenapa pelanggan akan memilih produk atau layanan tersebut dibandingkan yang lainnya. Yang satu, sistem kandang. Di sini sistem kandang yang saya tawarkan adalah sistem kandang yang modern, yang mana sapi memiliki tempat untuk dilepaskan untuk liar. Jadi sapi tidak stres karena selalu diikat. Karena kalau misalkan yang saya lihat, yang saya pelajari, peternak itu biasanya sapinya itu dibuat kandangnya itu nggak bebas. Jadi sapinya itu terikat sehingga membuat stres sapi itu. Yang kedua, harga yang kompetitif. Yang di sini saya akan melihat harga pasar dan prinsip saya adalah untung sedikit tidak apa-apa, tapi laku keras seperti itu. Yang ketiga, kualitas ternak. Kualitas ternak yang selalu saya jaga, saya juga akan selalu berkonsultasi dengan pakar untuk menjaga hewan ternak ini selalu sehat dan sangat layak untuk dikonsumsi untuk masyarakat umum. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan mengenai customer relationship, hubungan pelanggan saya yang akan saya bangun. Satu, di sini saya akan memberikan pelayanan terbaik ke customer. Saya akan memberikan tempat untuk customer bisa melihat ke kandang, bisa melihat langsung hewan ternak sapi saya. Jadi tidak ada batasan, customer tidak boleh melihat. Justru di tempat peternakan saya, customer bisa melihat langsung kandang sapi itu. Itu adalah salah satu pelayanan terbaik menurut saya untuk customer.
Yang kedua, community. Nah, itu adalah sebuah media yang nanti akan saya siapkan untuk para pelanggan saya, dan saya akan meminta feedback dari pelanggan untuk bahan evaluasi bisnis peternakan saya. Karena dengan kritik dan saran dari para pelanggan sendiri, itu bisa meningkatkan kualitas bisnis saya. Untuk peternakan di pelanggan itu, untuk peternakan ini, pelanggan yang ingin saya layanin adalah yang pertama itu adalah distributor daging. Yang kedua, restoran AIC. Karena biasanya mereka perlu daging sapi yang fresh untuk bisa disajikan kepada customer. Ketiga, masyarakat umum. Siapapun dari kalangan manapun, dari usia berapapun bisa membeli sapi saya. Keempat adalah penjual sate. Kelima, pedagang di pasar. Mengenai key research dalam bisnis Canvas adalah sebuah aset penting yang saya perlukan untuk menawarkan value proposition, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan maksud saya. Untuk itu, key result dalam bisnis peternakan ini adalah satu, finansialnya. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, sumber daya alamnya seperti lingkungan, limbah, makanan ternak. Saya harus menjamin tiga elemen tersebut dapat menjadi aset saya untuk modal berkembangnya usaha saya. Selanjutnya, channel. Channel dalam bisnis model Canvas adalah cara-cara yang saya gunakan untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan value proposition, yang mana hal ini saya akan menampilkan iklan mengenai peternakan sapi saya itu melalui satu media sosial. Kedua, dari mulut ke mulut. Yang ketiga, saya memanfaatkan relasi dari pelanggan-pelanggan saya sendiri. Selanjutnya mengenai cost structure, itu terdiri menjadi dua tipe. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap yang tidak berubah. Artinya perubahan itu masih lama, jadi biayanya bisa dianggap fixed, tetap segitu aja. Contohnya, biaya gaji, sewa lahan, itu masuk ke dalam fixed cost. Yang kedua, variable cost seperti makanan ternak, vitamin hewan ternak sendiri, pembelian bibit sapinya, dan lain-lain. Untuk proyeksi pendapatan utama dari usaha ternak saya ini adalah sudah pasti adalah penjualan sapi. Untuk pendapatan sampingannya adalah keuntungan dari para investor yang telah menitipkan sapinya kepada saya. Keuntungannya akan dibagi 50-50 dan itu adalah salah satu pendapatan saya. Oke, dari sini presentasi yang saya sampaikan, semoga dengan adanya tugas kewirausahaan ini dapat menjadi awal mula saya untuk menjadi peternak sapi beneran. Amin. Baiklah, akan saya tutup presentasi ini. Atas perhatiannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.